Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ajhari, kelas F15A dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan sebuah proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dan eksekusi proses harus berjalan dalam mode berurutan. Urutan proses meliputi sebagai berikut. Program counter melacak posisi instruksi. Yang kedua, stack menyimpan data sementara. Yang terakhir, data section atau menyimpan data. Next, proses state, proses dieksekusi dan status proses akan berubah. Antara lain proses tidak selamanya aktif di CPU. Proses menunggu I/O complete atau status wait dan CPU diberikan kepada proses lain. Support multitasking, utilitas CPU dan I/O. Berikut adalah contoh gambar dari proses state. Next, proses controller atau PCB. Setiap proses dalam sistem operasi mendapatkan sebuah PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut. Informasi yang terkait dengan setiap proses adalah proses state, program counter, CPU register, memory management information, accounting information, I/O status information. Berikut adalah contoh gambar dari proses control block. Proses scheduling. Scheduling direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Setiap PCB memiliki suatu pointer file yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrian scheduling adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Yang kedua, ready queue. Yang ketiga, device queue. Next. Berikut adalah contoh gambar dari proses scheduling. Next, representation of process scheduling. Kemungkinan yang terjadi saat proses dieksekusi CPU adalah proses dapat mengeluarkan perintah I/O lalu ditempatkan dalam sebuah antrian. Proses dapat membuat subproses yang baru dan menunggu terminasinya sendiri. Proses dapat digantikan secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu interupsi dan diletakkan kembali dalam ready queue. Next, scheduler atau count. Short-term scheduler mengeksekusi yang sangat sering pada saat terjadi pergantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain. Menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch. Long-term scheduler mengeksekusi yang sangat jarang. Long-term scheduler mengontrol derajat multiprogramming atau mengontrol berapa banyak proses yang dapat aktif berada di memori. Next, switch context. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan meload state yang tersimpan untuk proses baru. Berikut adalah contoh gambar dari switch context. Next, proses termination. Proses mengeksekusi statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus, dan dealokasi research dilakukan oleh sistem operasi. Antara lain memori, file research, dan lain-lain.
Parent dapat menghentikan proses child secara paksa atau abort. Child melampaui sumber daya yang dialokasikan, task yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan jika parent exit atau beberapa OS tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parentnya terminasi. Next, interprocess communication. Keuntungan proses cooperation, informasi sharing atau berbagi informasi, compilation speed up atau meningkatkan kecepatan komputasi, dan yang terakhir modularity. Cooperation proses membutuhkan interprocess communication atau IPC. Proses harus diberi nama secara jelas. Send P message adalah kirim pesan ke proses P. Receive Q message adalah terima pesan dari proses Q. Properti jalur komunikasi adalah jalur dibangun secara otomatis. Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing. Dalam proses komunikasi, di antara setiap pasangan terdapat tempat satu jalur. Next. Direct communication. Jalur komunikasi hanya dibangun jika proses di-share. Dalam mailbox, jalur bisa saja merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Operasi indirect communication adalah membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus dan atau memusnahkan mailbox. Solusi indirect communication adalah memperbolehkan suatu jalur merupakan gabungan lebih dari dua proses. Hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi reset. Memperbolehkan sistem untuk memilih reset, sender diberitahu siapa yang menjadi reset. Next, synchronization. Pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak. Blocking dikenal dengan synchronous. Blocking send adalah pengirim memblok sampai pesan diterima. Blocking receive adalah penerima memblok sampai pesan tersedia. Non-block dikenal dengan asynchronous adalah non-block send adalah pengirim mengirim pesan secara terus-menerus. Non-blocking receive adalah penerima menerima pesan yang valid atau null. Sekian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ajhari, kelas IF 15A dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan sebuah proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dan eksekusi proses harus berjalan dalam mode berurutan. Urutan proses meliputi sebagai berikut. Program counter melacak posisi instruksi. Yang kedua, stack menyimpan data sementara. Yang terakhir, data section atau menyimpan data. Next, proses state. Proses dieksekusi dan status proses akan berubah. Antara lain proses tidak selamanya aktif di CPU. Proses menunggu I/O complete atau status wait dan CPU diberikan kepada proses lain. Support multitasking utilitas CPU dan I/O. Berikut adalah contoh gambar dari proses state. Next, proses control board atau PCB.
Setiap proses dalam sistem operasi mendapatkan sebuah PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut. Informasi yang terkait dengan setiap proses adalah proses state, program counter, CPU register, memory management information, accounting information, I/O status information. Berikut adalah contoh gambar dari proses control block. Proses scheduling. Scheduling direpresentasikan dalam bentuk antrean yang disimpan sebagai link list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Setiap PCB memiliki suatu pointer file yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrean scheduling adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Yang kedua, ready queue. Yang ketiga, device queue. Next. Berikut adalah contoh gambar dari proses scheduling. Next, representation of process scheduling. Kemungkinan yang terjadi saat proses dieksekusi CPU adalah proses dapat mengeluarkan perintah I/O lalu ditempatkan dalam sebuah antrian. Proses dapat membuat subproses yang baru dan menunggu terminasinya sendiri. Proses dapat digantikan secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu interupsi dan diletakkan kembali dalam ready queue. Next, scheduler atau con. Sistem scheduler mengeksekusi yang sangat sering pada saat terjadi pergantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain. Menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch. Long-term scheduler mengeksekusi yang sangat jarang. Long-term scheduler mengontrol derajat multiprogramming atau mengontrol berapa banyak proses yang dapat aktif berada di memori. Next, switch context. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan meload state yang tersimpan untuk proses baru. Berikut adalah contoh gambar dari switch context. Next, proses termination. Proses mengeksekusi statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus, dan dealokasi research dilakukan oleh sistem operasi. Antara lain memori, file research, dan lain-lain. Parent dapat menghentikan proses child secara paksa atau abort. Child melampaui sumber daya yang dialokasikan. Task yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan jika parent exit atau beberapa OS tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parentnya terminasi. Next, interprocess communication. Keuntungan proses cooperation, informasi sharing atau berbagi informasi, compilation speed up atau meningkatkan kecepatan komputasi, dan yang terakhir modularity. Cooperation proses membutuhkan interprocess communication atau IPC. Proses harus diberi nama secara jelas. Send P message adalah kirim pesan ke proses P. Receive Q message adalah terima pesan dari proses Q. Properti jalur komunikasi adalah jalur dibangun secara otomatis. Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing. Dalam proses komunikasi, di antara setiap pasangan terdapat tempat satu jalur. Next,
Direct communication. Jalur komunikasi hanya dibangun jika proses di-share. Dalam mailbox, jalur bisa saja merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Operasi indirect communication adalah membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus dan atau memusnahkan mailbox. Solusi indirect communication adalah memperbolehkan suatu jalur merupakan gabungan lebih dari dua proses. Hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi reset. Memperbolehkan sistem untuk memilih reset, sender diberitahu siapa yang menjadi reset. Next, synchronization. Pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak. Blocking dikenal dengan synchronous. Blocking send adalah pengirim memblok sampai pesan diterima. Blocking receive adalah penerima memblok sampai pesan tersedia. Non-block dikenal dengan asynchronous adalah non-block send adalah pengirim mengirim pesan secara terus-menerus. Non-blocking receive adalah penerima menerima pesan yang valid atau nol. Sekian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ajhari, kelas IF 15A dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan sebuah proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dan eksekusi proses harus berjalan dalam mode berurutan. Urutan proses meliputi sebagai berikut. Program counter melacak posisi instruksi. Yang kedua, stack menyimpan data sementara. Yang terakhir, data section atau menyimpan data. Next, proses state. Proses dieksekusi dan status proses akan berubah. Antara lain proses tidak selamanya aktif di CPU. Proses menunggu I/O complete atau status wait dan CPU diberikan kepada proses lain. Support multitasking utilitas CPU dan I/O. Berikut adalah contoh gambar dari proses state. Next, proses controllable atau PCB. Setiap proses dalam sistem operasi mendapatkan sebuah PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut. Informasi yang terkait dengan setiap proses adalah proses state, program counter, CPU register, memory management information, accounting information, I/O status information. Berikut adalah contoh gambar dari proses control block. Proses scheduling. Scheduling direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Setiap PCB memiliki suatu pointer file yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrian scheduling adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Yang kedua, ready queue. Yang ketiga, device queue. Next. Berikut adalah contoh gambar dari proses scheduling. Next, representation of process scheduling. Kemungkinan yang terjadi saat proses dieksekusi CPU adalah proses dapat mengeluarkan perintah I/O
lalu ditempatkan dalam sebuah antrian, proses dapat membuat subproses yang baru dan menunggu terminasinya sendiri. Proses dapat digantikan secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu interupsi dan diletakkan kembali dalam ready queue. Next, scheduler atau con. Sistem scheduler mengeksekusi yang sangat sering pada saat terjadi pergantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain. Menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch. Long-term scheduler mengeksekusi yang sangat jarang. Long-term scheduler mengontrol derajat multiprogramming atau mengontrol berapa banyak proses yang dapat aktif berada di memori. Next, switch context. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan meload state yang tersimpan untuk proses baru. Berikut adalah contoh gambar dari switch context. Next, proses termination. Proses mengeksekusi statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus, dan dealokasi research dilakukan oleh sistem operasi, antara lain memori, file research, dan lain-lain. Parent dapat menghentikan proses child secara paksa atau abort. Child melampaui sumber daya yang dialokasikan. Task yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan jika parent exit atau beberapa OS tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parentnya terminasi. Next, interprocess communication. Keuntungan proses cooperation, informasi sharing atau berbagi informasi, compilation speed up atau meningkatkan kecepatan komputasi, dan yang terakhir modularity. Cooperation process membutuhkan interprocess communication atau IPC. Proses harus diberi nama secara jelas. Send P message adalah kirim pesan ke proses P. Receive P message adalah terima pesan dari proses Q. Properti jalur komunikasi adalah jalur dibangun secara otomatis. Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing. Dalam proses komunikasi, di antara setiap pasangan terdapat tempat satu jalur. Next, direct communication. Jalur komunikasi hanya dibangun jika proses di-share. Dalam mailbox, jalur bisa saja merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Operasi indirect communication adalah membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus dan atau memusnahkan mailbox. Solusi indirect communication adalah memperbolehkan suatu jalur merupakan gabungan lebih dari dua proses. Hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi reset. Memperbolehkan sistem untuk memilih reset, sender diberitahu siapa yang menjadi reset. Next, synchronization. Pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak. Blocking dikenal dengan synchronous. Blocking send adalah pengirim memblok sampai pesan diterima. Blocking receive adalah penerima memblok sampai pesan tersedia. Non-block dikenal dengan asynchronous adalah non-block send adalah pengirim mengirim pesan secara terus-menerus.
Non-blocking receipt adalah penerima menerima pesan yang valid atau null. Sekian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ajhari, kelas IF 15A dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan sebuah proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dan eksekusi proses harus berjalan dalam mode berurutan. Urutan proses meliputi sebagai berikut. Program counter melacak posisi instruksi. Yang kedua, stack menyimpan data sementara. Yang terakhir, data section atau menyimpan data. Next, proses state, proses dieksekusi dan status proses akan berubah. Antara lain proses tidak selamanya aktif di CPU. Proses menunggu I/O complete atau status wait dan CPU diberikan kepada proses lain. Support multitasking utilitas CPU dan I/O. Berikut adalah contoh gambar dari proses state. Next, proses controller atau PCB. Setiap proses dalam sistem operasi mendapatkan sebuah PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut. Informasi yang terkait dengan setiap proses adalah proses state, program counter, CPU register, memory management information, accounting information, I/O status information. Berikut adalah contoh gambar dari proses control block. Proses scheduling. Scheduling direpresentasikan dalam bentuk antrean yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Setiap PCB memiliki suatu pointer file yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrean scheduling adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Yang kedua, ready queue. Yang ketiga, device queue. Next. Berikut adalah contoh gambar dari proses scheduling. Next, representation of process scheduling. Kemungkinan yang terjadi saat proses dieksekusi CPU adalah proses dapat mengeluarkan perintah I/O lalu ditempatkan dalam sebuah antrian. Proses dapat membuat subproses yang baru dan menunggu terminasinya sendiri. Proses dapat digantikan secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu interupsi dan diletakkan kembali dalam ready queue. Next, scheduler atau count. Sistem scheduler mengeksekusi yang sangat sering pada saat terjadi pergantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain. Menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch. Long-term scheduler mengeksekusi yang sangat jarang. Long-term scheduler mengontrol derajat multiprogramming atau mengontrol berapa banyak proses yang dapat aktif berada di memori. Next, switch context. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan meload state yang tersimpan untuk proses baru. Berikut adalah contoh gambar dari switch context. Next,
Proses termination, proses mengeksekusi statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus. Dan delokasi research dilakukan oleh sistem operasi. Antara lain memori, file research, dan lain-lain. Parent dapat menghentikan proses child secara paksa atau abort. Child melampaui sumber daya yang dialokasikan, task yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan jika parent exit atau beberapa OS tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parentnya terminasi. Next, interprocess communication. Keuntungan proses cooperation, informasi sharing atau berbagi informasi, compilation speed up atau meningkatkan kecepatan komputasi, dan yang terakhir modularity. Cooperation proses membutuhkan interprocess communication atau IPC. Proses harus diberi nama secara jelas. Send P message adalah kirim pesan ke proses P. Receive Q message adalah terima pesan dari proses Q. Properti jalur komunikasi adalah jalur dibangun secara otomatis. Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing. Dalam proses komunikasi, di antara setiap pasangan terdapat tempat satu jalur. Next. Direct communication. Jalur komunikasi hanya dibangun jika proses di-share. Dalam mailbox, jalur bisa saja merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Operasi indirect communication adalah membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus dan atau memusnahkan mailbox. Solusi indirect communication adalah memperbolehkan suatu jalur merupakan gabungan lebih dari dua proses. Hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi reset. Memperbolehkan sistem untuk memilih reset, sender diberitahu siapa yang menjadi reset. Next, synchronization. Pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak. Blocking dikenal dengan synchronous. Blocking send adalah pengirim memblok sampai pesan diterima. Blocking receive adalah penerima memblok sampai pesan tersedia. Non-block dikenal dengan asynchronous adalah non-block send adalah pengirim mengirim pesan secara terus-menerus. Non-blocking receive adalah penerima menerima pesan yang valid atau null. Sekian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.